Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrudin Jamil, NIM 193141074 dari Prodi PGMI kelas 6C, kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tabung dan ciri-ciri tabung. Nah, untuk yang pertama, mengenai pengertian tabung. Tabung di sini adalah sebuah ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik, yaitu alasnya itu berupa lingkaran dan atapnya berupa lingkaran. Itu sejajar ya. Dan sebuah persegi panjang yang menyelimuti atau mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Itu untuk pengertian tabung. Terus ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung ada beberapa, diantaranya 1. Memiliki 2 rusuk. Yang kedua, alas dan tutupnya tadi kan alas atau bawah dan tutup, yaitu atasnya itu berbentuk lingkaran. Terus yang ketiga itu memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang selimut, dan penutup atau atapnya. Terus yang keempat ada alas dan atap. Sebuah tabung itu adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah. Nah, di bawah itu alasnya dan di atas yaitu atapnya. Terus yang kelima itu adalah selimut tabung. Nah, selimut tabung ini adalah sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dan sisi atap. Terus yang terakhir itu yang keenam, rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Nah, itu untuk ciri-ciri tabung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya materi kedua akan menjelaskan mengenai luas dan volume dari tabung. Yang pertama, luas tabung. Rumusnya, luas bidang lengkung tabung sama dengan luas persegi panjang, yang dimana rumusnya 2 pi R kali T. Lalu, luas seluruh permukaan tabung sama dengan luas seluruh bidang sisi tabung, yang dimana rumusnya 2 pi R dalam kurung R tambah tinggi. Yang kedua, untuk volume tabung, rumusnya yaitu volume tabung sama dengan volume prisma, pi R kuadrat kali T. Mungkin cukup sekian materi mengenai tabung dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya Lutfiah Rifatiati dengan NIM 193141094 akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Putri Sahila, yaitu tentang kerucut. Salah satu bangun ruang yang dipelajari dalam geometri yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk juring lingkaran. Kemudian, apa saja ciri-ciri kerucut? Kerucut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki garis pelukis. Kemudian, tinggi kerucut adalah jarak antara puncak kerucut dengan pusat lingkaran alas kerucut. Kemudian, memiliki 2 sisi. Satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung atau disebut selimut kerucut. Kemudian, memiliki 1 rusuk berupa lingkaran. Dan yang terakhir, memiliki 1 titik sudut atau titik puncak. Kemudian, luas permukaan kerucut. Permukaan kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Menentukan luas permukaan kerucut yaitu dengan menjumlahkan luas alas dan luas selimut kerucut. Luas alas sama dengan luas lingkaran yaitu pi dikali R kuadrat. Kemudian luas selimut kerucut yaitu sama dengan pi dikali R dikali S. Jadi, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan pi dikali R kuadrat ditambah pi dikali R dikali S. Jadi, luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dikali R ditambah S. Kemudian, volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi.
sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Demikian itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Akhirul Marta Rahmatia, NIM 193141097. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lutfiah Evi. Saya akan menjelaskan tentang bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang sisi lengkung yang jaraknya ke titik pusat selalu sama. Ciri-ciri bola: yang pertama, mempunyai sebuah bidang sisi lengkung. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang ketiga, mempunyai jari-jari. Yang keempat, mempunyai diameter. Selanjutnya adalah luas permukaan bola. Penentuan luas sisi permukaan bola dapat kita lakukan dengan sebuah percobaan yang dahulu dilakukan oleh Archimedes, yaitu sebuah bola menempati sebuah tabung yang diameter dan tinggi tabung sama tepat dengan diameter bola, maka luas bola itu sama dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2πr kali T sama dengan 2πr kali 2r sama dengan 4πr kuadrat. Jadi luas permukaan bola adalah 4πr kuadrat. Selanjutnya adalah volume permukaan bola. Volume bola. Cara menentukan rumus volume bola sebagai berikut. Tinggi dan diameter kerucut sama dengan diameter bola. Panjang jari-jari bola sama dengan jari-jari kerucut. Bedanya hanyalah tinggi kerucut 2 kali jari-jari bola. Apabila kerucut diisi dengan air hingga penuh, kemudian dituangkan ke dalam setengah bola, maka setengah bola dapat menampung tepat volume kerucut. Sehingga hal ini membuktikan bahwa volume setengah bola dengan volume kerucut yang berjari-jari sama dengan jari-jari bola, dan tinggi kerucut 2 kali jari-jarinya, T sama dengan 2R, maka berlaku setengah volume bola sama dengan volume kerucut, sehingga volume bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Rumus untuk menentukan volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 πr kuadrat T kali T, sehingga volume bola adalah volume bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Volume bola sama dengan 2 kali 1/3 πr kuadrat kali T. Volume bola menjadi sama dengan 2/3 πr kuadrat kali 2R. 2R. Volume bola menjadi 4/3 πr kuadrat. Jadi volume bola adalah 4/3 kali πr kuadrat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Nama saya Arifah dengan NIM 193141092. Di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu strategi pembelajaran bangun ruang sisi lengkung. Pembelajaran bangun ruang sisi lengkung dalam penerapannya bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, diantaranya yaitu strategi Problem Based Learning atau PBL. PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa dengan mengarahkan para siswa untuk bersama-sama memecahkan suatu masalah. Untuk pembelajaran bangun ruang sisi lengkung ini menggunakan 2 siklus. Siklus yang pertama menurut teori belajar Brunner pada tahap pertama yaitu enaktif. Pada tahap ini siswa mampu memanipulasi benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Tahapan ini juga terkait dengan tahapan masalah. Kemudian yang kedua yaitu ikonik. Pada tahapan ini siswa sudah mampu memanipulasi dengan menggambarkan jaring-jaring tabung dan juga kerucut. Untuk bola, para siswa bisa menggunakan buah jeruk. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu simbolik. Pada tahap ini siswa sudah mampu menemukan rumus permukaan tabung, kerucut, dan juga bola. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan perencanaan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, siswa mulai mengenal sifat-sifat dan juga unsur-unsur
yang dimiliki oleh tabung, kerucut, dan juga bola. Kemudian untuk siklus yang kedua yaitu tahap pertama inaktif, para siswa mampu memanipulasi objek-objek secara langsung dari bermacam-macam benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Pada tahap ini siswa juga sudah bisa memecahkan masalah. Kemudian tahap berikutnya yaitu ikonik. Tahap ini siswa mampu memanipulasi dengan membuat model tabung dan kerucut. Untuk bola dapat menggunakan bola plastik. Kemudian tahap terakhir yaitu simbolik. Tahap ini peserta didik mulai mengetahui cara menemukan volume tabung, kerucut, dan juga bola. Saya Doti Nur Pratama Saputri, NIM 193141098. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Arifah, yaitu mengenai strategi pembelajaran untuk bangun sisi lengkung. Salah satu strategi pembelajaran untuk bangun sisi lengkung yaitu dapat menggunakan Learning Trajectory Based Interaction. Learning Trajectory Based Interaction merupakan salah satu strategi atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang disertai penggunaan media yang inovatif untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Learning Trajectory Based Interaction dapat diterapkan dalam materi kerucut dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti menggunakan konteks tradisi Megono Gunungan dalam bentuk video. Langkah pertama, siswa menonton video Megono Gunungan untuk mempelajari materi kerucut. Setelah menonton video, siswa dapat mengetahui bentuk kerucut sekaligus mengetahui tradisi tentang Megono Gunungan. Kemudian, siswa diminta untuk memodelkan bentuk kerucut dengan membuat jaring-jaring kerucut menggunakan kertas origami. Dengan seperti ini, siswa mengetahui jaring-jaring dan jaring-jaring dari selimut kerucut. Kemudian, siswa juga dapat menentukan volume dengan menggunakan origami dengan cara membuat sebuah tabung dan kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Kemudian mengisikan beras ke dalam tabung dan kerucut hingga penuh. Dan yang terakhir, siswa serta guru berdiskusi untuk mengetahui konsep dan menentukan luas permukaan kerucut dan volume kerucut.